Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kemarin Miss Intan komunikasi lewat Citra ya, tentang gimana ini dengan format yang revisi itu kayak gimana gitu. Nah, ini Miss Intan kasih sesi ini untuk menjelaskan. Nanti kalau kalian bingung tanya ya, biar Miss Intan tahu bingungnya di mana. Oke, nah yang pertama, eh, format yang baru ini lebih simple. Jadi lebih sedikit yang diisi, cuma 4. Kalau kemarin kan agak banyak ya, ada data collection, terus ada theoretical framework gitu. Nah ini Miss Intan reduce, jadi cuma jadi 4 poin aja. Nah sebabnya apa? Ini Miss Intan udah sempat ngobrol sama beberapa mahasiswa ya, karena ada temuan seperti ini. Yang pertama, research title sama rationale of the research, itu kan kemarin Miss Intan instruksinya tinggal kopas aja dari ARW, kelas ARW masing-masing. Nah, tapi ternyata ada yang kelasnya itu progres mahasiswanya tuh nggak sama. Ada yang udah selesai sampai gap, ada yang baru outline, ada yang baru 1 paragraf gitu. Terus ada juga kelas yang membuat rasional penelitian itu kan ARW ya, bab 1 skripsi. Itu tidak dikontekstualisasikan dalam riset gitu. Jadi lebih seperti argumentatif gitu. Jatuhnya lebih ke argumentatif. Sehingga kemungkinan besar, ini asumsinya Miss Intan, nanti coba kalian bisa share di sini juga. Di ARW itu kalian tidak mendapatkan koneksi gitu. Nggak ada bantuan mengkoneksikan apa yang didapat di Edures dengan apa yang dipelajari di ARW itu adalah nyambung gitu. Jadi kalian kayaknya nggak dikasih tahu itu gitu di kelas ARW. Oleh karenanya, judul yang diangkat itu ada beberapa mahasiswa yang judulnya kurang relevan atau kurang visible. Visible itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi seolah-olah, wah ini kok kemungkinan untuk bisa dilakukannya sangat sedikit. Nah, gitu. Jadi Miss Intan mencoba membuat format yang lebih simple, hopefully hopefully lebih simple dan dengan bantuan notes. Nah, di notes ini sebenarnya Miss Intan berharap kalian bisa dapat guideline gitu. Oh, yang diharapkan untuk diisi adalah poin-poin yang ada di notes tersebut. Misalnya, nomor 1, research title. Make sure that your research title has the following points. A construct, ini wajib harus ada. A variable, ini opsional, boleh ada, boleh enggak. Kemudian setting. Nah, terus habis itu, kalian Miss Intan kasih triknya, ada formula. Formula itu rumusnya. Rumus membuat judul skripsi. Bisa diawali dengan research design, misalnya an observational study on, bisa a narrative study on, a survey study on, bisa kan kita udah belajar ada naratif, observasi, ada teks analisis, kemudian kita juga belajar ada survei gitu. Ya paling enggak dari 4 itu gitu kalian bisa ambil salah satu. Gitu. Terus habis itu research design plus on plus construct gitu. Ini kalau Miss Intan ngajar di level S2 kayak gini nggak boleh. Karena S2 udah dibebaskan mau judulnya seperti apa. Karena posisinya mereka sudah tahu konstruknya yang mana. Kalau masih S1 kan kalian baru banget nih, seumur hidup kalian baru kenal sama apa itu konstruk, apa itu variabel, hanya di 4 SKS
educational research ini. Gitu. Jadi tak bantuin dengan ngasih rumus cara membuat judul. Gitu. Sebenarnya kita udah belajar ini sih. Nanti tak tunjukin beberapa materinya ya. Gitu. Jadi misalnya a narrative study on plus a construct. Construct-nya apa? Misalnya a narrative study on teaching strategies. A narrative study on apa namanya? Teacher agency construction misalnya. Itu jadi desainnya apa? Kasih on atau off, kemudian construct-nya apa? In settingnya di mana gitu. In Indonesian pre-service teachers misalnya. In Indonesian higher education students. Kan kita udah belajar setting itu tidak harus selalu tempat ya. Bisa berupa konteks, bisa negara, bisa profil perorangan gitu. Tuh, nah terus ada juga rumus kedua. Misalnya konstruknya yang di depan. Jadi bukan research design-nya dulu tapi konstruknya. Misalnya moral values. Itu konstruknya moral values. As means to construct, as means to stimulate apa misalnya students characters education. Misalnya itu contohnya. Terus kalau enggak konstruknya kalau yang kuantitatif misalnya listening strategies gitu. Listening strategies as means to stimulate students extensive listening skills gitu in Indonesian higher education atau in junior high school gitu. Jadi notes-nya ini fungsinya untuk bantuan gitu. Hints-nya yang diminta kayak apa. Kemudian yang ketiga ini yang paling simple. Construct sama setting. Ini biasanya yang nomor 3 itu untuk judul-judul yang teks analisis. Taruhlah misalnya gender representation in IFL, Indonesian IFL textbook misalnya. Terus moral values representation in Indonesian IFL textbook kayak gitu. Jadi ya ini buat bantuan notes-nya gitu, supaya kalian bisa paham. Kemudian yang notes ketiga, make sure that your research is feasible to do. Ini kan proposal ya, jadi kalian juga harus berpikir ini bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Makanya, thus avoid using kata-kata improving, developing, increasing itu. Kenapa? Karena improve artinya kan meningkatkan. Ya, kalau di riset kalian itu hasilnya tidak ada peningkatan, berarti harus diulang. Gitu. Makanya Miss Intan, kemudian dosen-dosen riset yang lain di prodi kita tidak menyarankan judul improving, developing, increasing. Karena akadnya meningkatkan. Kalau nggak meningkat berarti harus diulang. Gitu. Kalian harus membuat treatment. Nah, cuma kalau kalian ngobrol sama teman-teman di kampus yang lain, taruhlah misalnya dulu alma maternya UNY, kemudian pernah ngobrol sama dosen UNS gitu, mereka boleh ada increasing, improving, developing boleh, tapi memang masa pengambilan datanya itu 6 bulan sendiri, karena harus dilihat 1 semester kan peningkatannya itu. Kita nggak bisa melihat peningkatan achievement seseorang hanya dalam waktu singkat. Pasti waktunya lama gitu. Jadi I suggest you to avoid using improving, developing, increasing. Nah, sayangnya kemarin kayaknya ada di beberapa kelas ARW yang ini tuh tetap boleh gitu. Dan Miss Intan confirm ke beberapa mahasiswa, iya Miss pakai improving, increasing tuh boleh gitu. Jadi it's not your fault. It's not your fault. It's I don't know, I say lack of information aja sih kayaknya dari yang di ARW gitu.
Jadi avoid using improving, developing, increasing itu karena visibilitas penelitiannya akan lama. Di UII karena kampus swasta kita tidak mengendorse kalian untuk lulus lama. Jadi kita menawarkan dan mengajarkannya itu metode-metode yang bisa dilaksanakan untuk penelitian dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Itu ya. Terus habis itu juga hindarilah menggunakan effectiveness. Effectiveness itu berarti sama, akadnya harus efektif. Treatmentnya harus efektif. Kalau nggak efektif, maka harus diulang lagi gitu. Gitu. Jadi kalau mau ngambil kuantitatif, judul-judul kuantitatif, kalian bisa pakai a survey of gitu. Itu akan jauh lebih aman untuk tugas UAS ini. Nah, besok-besok di semester-semester depan kalian mungkin akan dapat tambahan ilmu lagi. Oke, desain kuantitatif itu survei, tapi cara ngitungnya kan banyak. Ada korelasi, ada regresi. Nah, itu kalian bisa belajar setelah kelas yang ini. Soalnya nek diajarin juga di kelas ini nanti kalian akan mabuk banget ya. So you can learn further. Jadi untuk tugas UAS ini survei aja gitu, udah nggak apa-apa. Nggak harus ada yang meningkat, nggak harus ada yang berkembang, nggak harus ada yang efektif gitu. You do not need to prove anything. Ya, itu terus juga coba di logika juga kira-kira pengambilan datanya nanti akan sulit atau tidak gitu. Misalnya kalian melakukan penelitian membandingkan sebuah konstruk antar negara atau antar wilayah, Jogja sama Papua misalnya. Visibility-nya cukup enggak? Biayanya nanti akan ada apa enggak gitu. Itu ya, jadi dipikirkan itu. Itu yang research title. Oke, yang kedua, nah, rasional ini di ARW ya belajarnya. Jadi rasional itu bukan aim. Rasional sama aim itu berbeda sekali. Rasional itu alasan kenapa kalian mau melakukan penelitian ini, bukan tujuan. Misalkan kasih analoginya gini. Misalnya Ahsan. Ahsan itu mau membeli coklat gitu, taruhlah. Pasti kan ada alasannya kenapa Ahsan mau beli coklat. Mungkin karena Ahsan ingin memberi hadiah untuk ibunya, karena Ahsan emang lagi pengen makan coklat, atau karena mungkin saat itu ada diskon. Beli satu gratis satu. Nah, itu namanya rasional. Kalau aim itu tujuannya. Kalau dari analogi Ahsan tadi, berarti apa yang akan terjadi jika coklat sudah dibeli. Itu aim. Misalnya, Ahsan membeli coklat untuk diberikan kepada ibunya. Ahsan membeli coklat untuk dimakan sendiri. Ahsan membeli coklat untuk dijual lagi gitu. Jadi rasional itu alasan, kemudian aim itu tujuan. Ya, jadi hal yang sangat berbeda. Nah, kebanyakan dari kalian masih mencantumkannya tuh aim, purpose gitu. Padahal yang dinanyakan rasional. Itu ya. Nah, supaya tidak bingung, Miss Intan kasih notes. Ya, jadi penelitian itu justifiable. Justifiable itu boleh dilakukan, logis untuk dilakukan, itu berdasarkan 3 alasan. Kalian menyebutkan salah satu dari 3 ini sudah boleh. Nyebutin 2 dari 3 boleh, Miss? Boleh. 3-tiganya boleh juga. Yang nggak boleh, tidak ada satupun dari 3 ini. Itu yang nggak boleh. Nah, misalnya gimana, Miss? Coba kita lihat ya. First, konstruk ini penting untuk diteliti karena konstruk ini sedang dibicarakan
di level internasional. Jadi saya mau meneliti tentang makanan kesukaannya Lintang, Miss, gitu. Kenapa? Soalnya saya mau PDKT sama Lintang. Nah, itu nggak boleh menjadi rasional penelitian, karena dia tidak berlaku secara nasional maupun internasional, itu personal gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang pertama kalian boleh menyampaikan bahwa konstruk ini penting diteliti karena it has been international issues. Itu. Terus yang kedua, konstruk ini juga dibahas di national issues, jadi national context gitu. Artinya ini penting loh, orang banyak kok yang meneliti ini gitu, dan jawabannya belum ditemukan, jadi aku mau berpartisipasi nih gitu. Oke, so internationally recognized or nationally recognized. And then the third one, ini nggak semua kelas ARW udah nyampe sini. Jadi ada yang sudah bisa nyampe sini, ada yang belum. Nah, di sini yang ketiga itu ada gap gitu. Ada research gap, misalnya previous studies-nya itu belum cukup gitu. Previous studies-nya itu udah terlalu lama gitu. Terakhir diteliti itu tahun 2012 misalnya. Mana 10 tahun terakhir ini kok nggak ada lagi penelitian tentang konstruk moral values misalnya. Padahal kan itu penting itu. Gitu ya. Nah, di sini Miss Intan naruhnya you can explain at least 2 of them. Tapi kalau dari obrolan Miss Intan kemarin sama Citra, ini berarti satu aja boleh. Entah kalian mau ngasih alasan yang pertama, kedua, atau ketiga, atau 2 dari 3, atau 3-tiganya Miss Intan accept. It's very okay. Yang penting jangan langsung aims atau purpose gitu. Gitu ya. Nah, contohnya gimana? Sebentar, tak kasih lihat. Mana ya? Sebentar. Oke. Ini kemarin tanpa seizin Dinda, Miss Intan share ke teman-teman ya. Nah, ini rasionalnya di tempat Dinda. Ini contohnya. Nah, in the world of education, masih dunia pendidikan. Berarti kalau in the world of education, ini membawanya ke internasional, nasional, yang mana? Kalau in the world of education. Internasional. Internasional, exactly. Berarti sudah ada. Itu yang internasional sudah ada. Jadi di dunia pendidikan, belajar bahasa asing itu penting untuk bisa dikuasai, terutama speaking kayak gitu. Terus karena bahasa Inggris itu increasingly dominating the world, today school in various countries make English as part of their curriculum gitu. Jadi ya dijelasin gitu. Ini tuh internationally discussed, internationally recognized. Banyak yang ngomongin ini. Kemudian Warren-nya di sini. As a result of this lack of motivation, many people fail to develop. Banyak orang yang fail to develop their foreign language karena motivasi belajarnya rendah, dan ini berlaku secara internasional gitu. So, yeah, this is acceptable. Berarti yang first reasoning, first rasional tadi dapat gitu. Nah, memang Miss Intan cari sampai bawah, ini yang nasional belum ada gitu. Jadi mostly yang dibawa sama Dinda itu yang internasional. Nah, terus di sini Dinda juga ngasih gap yang nomor 3 tadi. Previous studies-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini dikasih ya. Knowing the level of learning motivation is relevant
to the success of students' learning will be determined by many factors, one of which is motivation. This research refers to ini, ya, kemudian dijelasin sampai sini. Nah, ini Miss Intan nggak minta kalian harus sampai formulation research question-nya, nggak harus ya. Karena masih ARW-nya aja masih diverse gitu. Diverse banget kemarin yang masuk ke desk Google Classroom-nya Miss Intan. Jadi I don't expect you sampai bawah sini. Jadi at least kalian bisa jelaskan di konteks internasional atau nasional gitu boleh. Oke, terus contoh yang lain ya. Bentar. Hold on. Oke. Nah, ini punya Yasmin. Ini misalnya, sorry. Let me open it with Google Document aja. Hold on ya. Nah, oke. Nah, misalnya gini. There have been previous studies highlighted the issue about gender representation in EFL textbook. Terus dibahas apa sih permasalahan tentang gender representation di EFL textbook gitu. Nah, ini dibahas. Kita lihat dari citasinya, ini berlakunya ke internasional. Ada di Jepang, kemudian ada yang di Indonesia gitu. Dan warrant-nya jangan lupa, tadi juga Dinda udah ada warrant-nya. Bahwa gitu, since the issue about gender representation in EFL textbook is an essential problem, we need to research the infusion of gender fairness in the EFL textbook so that it can positively impact to students' development perception. Gitu. Terus habis itu with the context of Indonesia, nah ini udah dibawa ke Indonesia. Cuma punya Yasmin tidak menyebutkan gap-nya. Gitu. Jadi seperti itu sih, teman-teman. Yang bisa kalian kerjakan nanti ya di revisinya gitu. Nah, terus kita balik lagi ke format ya. Oke. Terus setelah research title, rational, habis itu metodologi. Ya, metodologi. Ini Miss Intan ngasih bold yang agak banyak. Please make use of, please read, reread, kayak gitu. Nanti tak tunjukin ini ya, materinya mungkin ya. Jadi pertama, mention the research method that you will use. Nah, misalnya kalau yang judulnya tadi pakai formula 1, yang desainnya di depan, ya udah a narrative study of gitu. Ya udah berarti di kotak yang ketiga kalian tinggal bilang this is a narrative inquiry. This is an observational study. This is a survey study. Gitu. This is a content analysis research. This is a critical discourse analysis research. This is a corpus-based research. Gitu, sebutin aja, mention, satu aja. Satu kalimat aja udah cukup, mention. Gitu ya. Ini kalimat belakangnya isinya curhatan. Oke. Terus, habis itu, sampaikan setelah kalian mention, apa desain risetnya, sampaikan alasannya. Kenapa kok meneliti itu? Kenapa meneliti pakai desain itu? Kenapa meneliti moral value di EFL textbook kok pakai konten analisis, kok nggak pakai naratif? Kenapa meneliti tentang
engagement di kelas kok pakai observational study, kok nggak pakai critical discourse analysis misalnya, gitu ya. Jadi dikasih alasannya. Alasannya satu aja cukup. Nah, di mana bisa tahu alasannya? Ada di materi. Coba dicek lagi. Terus habis itu, describe the data collection. Ya, ini very simple ya. The data will be collected by using apa? Questionnaire, by using interview, by using documents, by using apa meneh? Observation atau classroom recording gitu. Terus reasonnya apa? Kenapa kok ngambil datanya pakai classroom recording, kok nggak di interview? Kenapa kok ngambil datanya cuma pakai kuesioner? Kenapa nggak pakai dokumen analisis? Gitu ya, disampaikan. Alasannya satu aja boleh. Gitu. Begitu juga data analisisnya. Nah, terus tiga-tiganya ini sangat wajib ada. Ya, if you manage to have research methodology other than those of given in the materials, misalnya kalian mau tetap pakai apa classroom action research yang pakai meningkatkan effectiveness kayak gitu, kalian harus mensitasi itu judul sumbernya dari mana. I will not tolerate any plagiarism practices. Meskipun kalian pakai paraphrasing tools, itu tetap bisa kedetek. Ini apakah plagiasi atau enggak. Jadi kemarin ada beberapa yang dapat nilai kecil karena plagiarism gitu ya. Ternyata di kelasnya Pak Afri itu sudah dicek di Turnitin gitu. Jadi pas dicek lagi di Miss Intan, jatuhnya 100% plagiasinya. Itu ya. Oke, nah sekarang yang keempat. Ini juga udah ada materinya tentang gimana mensitasi, gimana mengutip dan nulis referensi pakai APA 7. Itu sudah ada di Google Classroom. Ya, dibaca. Itu dibuat dengan sungguh-sungguh. Jadi tolong dipakai ya buat belajar. Missing references, kalau di kutipan ada tapi di referensi nggak ada, otomatis itu masuk dalam praktek plagiasi. Kalau misalnya missing references dan referensinya tidak tepat, ya udah nilainya kan sangat kecil. Oke, nah sekarang Miss Intan tunjukkan tempatnya di mana. Materi-materi itu bisa kalian lihat di mana. Nah, di tugas kelas, ini kan banyak ya. Kalau simbolnya kayak gini, ini berarti materi. Kalau simbolnya seperti kalender ini tugas. Oke, kita ke, saya mau neliti teks analisis, Miss. Oke, ya udah, dilihat. Oke. Nah, di sini konten analisis itu apa? Kemudian apa yang harus ada di konten analisis. So, misalnya, saya mau melakukan penelitian dengan metode konten analisis karena dalam konten analisis itu sudah biasa, has been used, sudah biasa digunakan untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan gender related studies. Soalnya saya mau menganalisis gender representation di EFL textbook, Miss. Jadi saya pakai konten analisis. Kenapa? Ini yang di materi kemarin itu ada kutipan yang dari Nembrov 2002. Ini disampaikan konten analisis itu has been used for gender related studies. Nah, berarti kan bisa, Miss, saya pakai konten analisis. Gitu. Lagi. Lagi ya. Misalnya mana? Nah, naratif. Oke, observational. Ini kalau nggak salah jelasinnya pelan-pelan banget nih, Miss Intan. Oke. Oh, ini kan aim ya. Aim ya, to explore 19 preschool children and video recorded. Oh, berarti kalau data saya itu tentang
classroom, terus ada recording video, berarti bisa pakai observational study. This is an observational study. We use this, atau I use this observational study as the design of my research because it accommodates data collection through video recording. Gitu. Banyak ya ini alasannya. Because observational study can provide the description of students' behavior. Banyak. Silahkan dicek ya. Insya Allah semuanya ada. Terus, misalnya research design sama research method. Ini yang bagian data collection sama data analysis. Nah, ada ya? Ada. Data collection-nya pakai apa? Oh, mau pakai semi-structured interview. Oh, mau pakai recording of interaction. Oh, mau pakai foto aja nih saya. Method of interpretation, nanti saya mau pakai content analysis, saya pakai naratif, saya pakai dokumen analisis. Gitu. Kalau yang ini nggak tak rekomendasiin ya. Ini S2 lah nanti, hermeneutics gitu. Kalian bisa pilih di kolom 1 atau 2. Gitu. Ini udah ada contohnya. Ada contoh variabel apa, konstruk apa, method of data collection-nya gimana, data interpretation atau data analisisnya gimana. Ini udah ada contohnya. Tidak dibaca. Ya, dibaca. Ini dibuatnya Miss Intan baca dulu baru dikasih ke kalian. Jadi kalau kalian nggak menggunakannya kan sayang. Terus sitasi, referensi. Nih, ada ya. Oh, ini academic articles itu ada beberapa macam. Gimana referencing pakai APA 7? Oh, kalau dia printed book, cara referencingnya gini. Kalau jurnal artikel, ini seperti ini. Kalau pakai chapter, itu seperti ini juga. Udah ada. Ini contohnya. Gitu, coba dicek lagi. Kalau citation, kalau autornya itu 2, ngutipnya dua-duanya namanya ada. Misalnya apa ini? Hamami and Utami. Itu misalnya Musli and Ditasari. Nama belakang ya, jangan nama depan. Kalau sendirian ya udah sendiri. Ini misalnya. Kalau lebih dari 2 berarti pakai et al. Nah, gitu ya. Dicek lagi. Kita nggak ada yang direct quotation. Kemarin Miss Intan lihat jarang banget ada yang pakai direct quotation. Kalau direct quotation tuh nggak di paraphrase ya. Kalau nggak di paraphrase ada harus menyebutkan halaman berapa gitu. Gitu ya, insya Allah sudah ada semua. Ini caranya memparafrase gitu, biar nggak ada plagiasi gitu. Ya, so far seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk ini tugasnya? Oh, ini udah ada yang submit. Dinda, oke. Dinda di kelasnya siapa, Dinda? Ada nggak nih Dinda? Oh, ada. Dinda Cynthia, di kelas siapa ARW-nya? Oh, nggak ada ya. Nggak jawab ini. Ya udah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Miss, Ya? Loh, hilang. Gimana? Halo? Ini di Miss Intan aja atau di kalian juga? Nah, di saya juga, Miss. Oh ya, oke. Ya, ya udah. Siapa? Ada pertanyaan nggak untuk petunjuknya?
Sudah bisa dipahami atau masih tetap bingung? Saya mau tanya, Miss. Ya, silakan. Judul riset saya kan itu ya, Miss, The Effect of Glossing. Kalau the effect tuh berarti sama kayak the effectiveness gitu Iya, ya, Miss? ya Oh, kamu tinggal diganti aja kata-katanya. Kalau efek itu kan kemarin pakai interview ya sebenarnya, bukan eh, survei. oh, harusnya interview ya, Miss? Enggak. Kamu pakai interview kan kemarin jawabnya? Kemarin survei, Miss. Oh, Question. survei. Ya, ada Iya. beberapa yang the effect of kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau pakai pakai apa namanya? Kuesioner, berarti bisa pilihannya bisa 2. Ini ya. If you have managed to have research methodology other than those of given in the materials, artinya kan kalau di effectiveness itu penelitian regresi ya. Nanti kamu akan membandingkan 2 instrumen, pretest, posttest kayak gitu, terus treatmentnya apa. Nah, itu kamu harus jelaskan dengan highly extensive reasoning. Jadi harus dijelaskan banget karena kan nggak belajar dari Miss Intan, kamu belajar sendiri berarti. Atau kalau nggak, mungkin nggak usah di effect, survei aja. A survey of apa namanya? Glossing ya? Glossing. Iya, Miss. Ya, survei tentang students perception gitu misalnya. A survey of students perception about glossing in the classroom. Boleh. Gitu aja malah enak. Oke, Miss. Kalau Ya. pakai itu berarti nanti lebih rumit ya, Miss, kalau yang effect. I guess so. Miss Intan mungkin kasih contoh aja ya, biar apa sebentar. Memang ini soalnya belum dapat statistik kan. Terus harus ada treatment. Bentar ya. Oke, kita ke South Korea. Nah, ini misalnya the effects of translanguaging on participation in EFL. Terus di sini ini kuali ya, kualitatif pakai semi structure interview, desainnya classroom observation. Nah, terus hold on. Nah, ini ya, ini participants-nya. Terus deskripsi participants. Ini yang classroom apa? Classroom analisis yang pakai recordingnya. Terus ini result-nya. Nah, kalau kamu efeknya mau cuma sampai sini, artinya kan kuali ya. Kualitatif, boleh. Itu kemarin ada yang pakai interview. Miss Intan bolehin tapi dikasih penjelasannya belum. Ada yang gitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang kuantitatif ya. Pakai survei kan? Oke. Wah, ini di Zambia. Nah, ini loh sayang. T sama dengan gini. Terus D 0,98 gitu-gitu. Terus kita lihat ya. Total sampel 83 partisipan. Terus random sampling kan. Terus habis itu treatmentnya ini. Jadi harus dikasih treatment.
At the beginning of the term, the two classes were pre-tested gitu. Makanya kemarin tuh ada yang tiba-tiba pakai kuasi eksperimental, itu langsung tak kasih nilai kecil karena Miss Intan nggak jelasin itu. Terus kuasi eksperimental apa Miss Intan yakin itu nggak tahu. And I consider that as plagiarism. Jadi jangan, I know, I will know. Kalian tuh benar-benar ngerjain apa enggak itu akan sangat ketahuan. Di logika aja belum pernah diajarin, tapi udah pakai kuasi eksperimental gitu. Emang itu apa? Coba kalau ada interview nggak bisa jawab, jatuhnya nanti malah dianggap plagiasi. Ini kalau pakai efek yang kuantitatif harus ada treatmentnya. Glossik itu gimana? Ngajar pakai glossik itu treatmentnya seperti apa? Terus habis itu, nah pretestnya, post-testnya, kayak gitu. Kalau datanya cuma pretest post-testnya sih gampang, insya Allah itu dalam hitungan detik langsung bisa. Tapi treatmentnya harus dijelaskan gitu. Ya udah, nih hitungannya lumayan banyak gitu. Dan kalian belum dapat. Ini yang data kualitatif ya. Contoh apa? Classroom. Oh, ini interview, ini dokumen analisis. Jadi ini datanya banyak sih, karena ini S3 ya. Nah, kalian salah satu aja nggak apa-apa. Gitu, gimana? Apakah sudah cukup menjawab? Siapa Iya, tanya? Miss, sudah Ya, cukup menjawab. oke. Ya, Terima dibuat kasih, survei Miss. aja nggak apa-apa. Malah aman. Oke, Miss, baik. Terima kasih, Oke. Miss. Iya, sama-sama. Next, ada yang mau tanya lagi? Sudah? Sudah jelas? Insya Allah, Miss. Insya Allah, oke. Ya, kalian Miss Intan bolehkan ngerjain bareng sama teman-temannya ya, supaya apa? Dapat inilah pertimbangan yang lain. Jadi saling mengoreksi gitu. Aku mau ini masukin ini, tapi nggak visible loh gitu misalnya. Aku mau neliti ini apa ya data collection-nya. Itu dicek tuh ada di Google Classroom. Aku pakai yang ini gitu misalnya. It's very okay. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa ngerjain bareng teman-temannya biar ada teman diskusi. Tapi sendiri yo boleh. It's very okay. Alright, kalau nggak ada pertanyaan, Miss Intan close ya. Miss Intan end, nanti recordingnya tak share di Google Classroom. Oke? Oke, Miss. Okay, Miss. alright, yeah. So then,